Kanannya sayur. Buat tugas kelas aja. Kita ada beberapa pertanyaan. Bisa jawab yang ibu tahu tentang sayur yang selama ini dijual. Pertanyaan pertama itu harga yang dijual sayurannya itu ibu tentuin itu berdasarkan apa? Gabungan. Tanggungan kan gabungan. Kalau gabung ada 20 ikat. Ntar kita jualnya 5.000 2 ikat. Misal dari supplier anggap 6.000, terus ibu jual misalnya 10.000 atau ada perhitungan tertentu nggak? Iya ada. Dari kebunnya misalkan 20.000, kita jual 5.000 2 ikat. Kalau misalkan ini sayur kantongan begini, dari kebunnya 50.000 sama kantong sih 5 kilo. Kita jualnya ya 5.000 10.000 sekilo 20.000 gitu. Perhitungannya itu ada hitungan tertentu atau misalnya kira-kira aja? Kira-kira aja. Kira-kira aja. Kalau kita dapat untung ada untungnya. Nggak sih kayak kekuatan buat naikin harga sayur ke pelanggan ibu? Kalau harganya mahal, pelanggannya tanya mahalnya karena apa? Di sananya kan naik. Dari kebunnya kitanya ngambilnya misalkan 30.000 satu gabung. Paling untungnya berapa? 10.000 paling. Misalnya anggap pedagang lain jualnya 10.000 segini, misalnya ibu jual 11.000 gitu, ibu mau atau samain sama yang lain? Samain gimana? Sayur-sayur yang ibu jual tuh ada nggak sih perbedaannya bu sama yang jual sayur juga? Yang nggak tahu ya bedaannya. Cara bentuk fisik segala macam itu sama. Ya kan kita milih juga yang bagus-bagus. Kalau nggak bagus mah ya nggak mau pelanggan. Bu, bagaimana kondisi informasi pasar di pasar sayuran? Informasinya ya kadang rame, kadang kalau lagi sepi ya sepi. Kalau misalnya ibu yang baru masuk di pasar sayur, menurut ibu itu susah atau enggak waktu ibu baru berjualan di pasar sayur ini? Lumayan kan nyari pelanggan. Kalau belum tahu mah ya ada langganan masing-masing gitu. Kondisi keuntungan jualan sayur itu fleksibel nggak sih Bu? Kayak misalnya keuntungannya untuk jangka panjang atau sementara aja seperti musiman atau gimana Bu? Kemana ya lumayan buat sehari-hari kita adalah untungnya lah. Ada gede juga ada untung. Seperti ada kenaikan pas lagi musim ini atau Ya kalau lagi sayurannya naik ya sedikit ngurangi gitu. Kalau sayurannya lagi murah ya tergantung sayurannya sih, kan kita ngambil dari kebun. Kalau misalnya pada hari-hari tertentu, misalnya hari raya, itu kan peningkatan apa keluarga kan akan lebih meningkat. Keinginannya itu gimana Bu? Meningkat nggak pendapatannya? Sama aja. Sama aja. Iya. Kalau pendapatan sama aja. Karena dari supplier itu sudah mahal ya? Udah ada harga-harganya. Oh gitu. Udah jadi tetap udah pas lah harganya segitu jadi udah tahu. Kalau misalnya hari Lebaran, dari supplier itu naik nggak sih Bu harganya? Ya tergantung. Jadi pasar sayur itu gampang nggak sih Bu dijangkau sama produsen sama konsumen? Jadi dari produsen ke konsumen itu gimana, efisien kah atau gampang kah dijangkaunya? Gampang kalau udah ada plusnya. Kalau udah ada plusnya, kalau nggak ada plusnya ya susah. Karena harus Kira-kira supplier. ada perhitungan. Tuh nentuin harga dari mana Bu? Kenapa bisa nentuin misal harga ini segini itu gimana? Ya dari kita belinya, belanjanya kita berapa, ya kita akan ngambil untung kayak gitu nah. Ya seumpama belanja 10.000 ya kita jual 12.000 begitu. Itu kira-kira apa ada perhitungannya Bu? Ya kita istilahkan apa menyesuaikan gitu loh nah. Pasarannya berapa begitu. Berarti ngikutin harga pasar Bu? Iya dong. Oke, Nah, siap. kalau kita jual sendiri mahal ya nggak laku. Kira-kira Ibu bisa nggak ngubah harga jual Ibu sendiri? Oh nggak bisa dong. Nggak bisa. Kalau di pasar itu kalau kemahalan nggak laku sayang. Kalau murahan ya kita ntar nggak bisa belanja lagi. Rugi ya Bu? Iya, ya rugi sih enggak. Ya kita pokoknya standar lah. Ikut Kalau di pasar iya. Bagaimana tingkat kesamaan produk Ibu dengan produk lain, Bu?
Oh yang penting pokoknya kita ngambil dagangan yang paling bagus gitu. Jadi kita kan istilah katanya bisa jual mahal, kalau barang bagus kan kita bisa nah. Jadi nggak jual murah gitu. Ada nggak kayak beli nih yang kayak sebelum beli di ibu ngebandinginnya sama harga pedagang lain, ada nggak? Ada lah, banyak. Biasanya ngebandingin yang lebih murah gitu ya? Iya, tapi kan kita bisa caranya. Oh iya bu, kan lebih bagus punya saya, kan begitu lah. Bisa merayu gitu. Misal nih kita mau dagang di sini tuh gampang apa susah? Dulu standar harus ini berapa tukang sayur berapa orang, udah begitu. Sekarang gampang, yang penting duit, ada duit bisa masuk beli. Waktu ibu masuk di pasar sayur ini, maksudnya waktu ibu berjualan sayur itu awalnya mudah atau susah? Alah nak ya susah banget lah nak. Wong saya itu udah 30 tahun lebih kok jualan di sini. Dari anak umur 2 tahun. Orang dapatnya aja dulu cuma 27.000. Udah 30 lebih jualan di sini. Nah, Ibu kan tadi bilang udah 30 tahun jualan di sini. Iya. Ibu selama 30 tahun itu untung atau enggak? Kalau ya untung toh nak. Lah kalau nggak untung aku nggak jualan lagi toh. Udah pulang kampung. Iya. Ya alhamdulillah. Anak bisa sekolah istilahnya. Kalau keuntungan jangka panjangnya itu memungkinkan nggak Bu? Ya alhamdulillah sih. Mungkin lah kalau 1 tahun istilahnya. Kalau tukang sayur kan nggak bisa harus sehari berapa kayak gitu, nggak bisa nah. Jadi sebentar kalau udah setahun kayak gitu kita bisa kalkulasi. Oh iya ini ada sisa duitnya modal sekian begitu nah. Nggak bisa. Menurut Ibu, jualan Ibu ini nguntungin Ibu sendiri sama pelanggan nggak Bu? Ya kalau bagi saya ya pelanggan itu setia, masih setia belanja tempat aku. Kalau aku pre ya istilah katanya, ayo Bu Yati, kapan mulai ya. Mungkin dia rasa kesannya ada kan. Pedagang harus ngasih kesan yang baik. Iya.